ketika pencairan di kutub utara yang terjadi besar-besaran itu, maka terjadi peningkatan permukaan air laut itu dia semakin naik, dan yang berikutnya itu suhu semakin hari semakin panas dan seperti itu. Itu disebabkan oleh ini konsentrasi karbon dioksida yang meningkat di atmosfer. Seperti itu. Yang berikut proses siklus karbon. Dari sini bisa dilihat ini ada banyak contoh ya, seperti mulai dari yang di sini tumbuhan. Jadi tumbuhan ini dia pada yang tadi telah dijelaskan, dia melakukan fotosintesis, itu dia menyerap oksigen, dia menghirup karbon dioksida, dan dia melepaskan oksigen pada siang hari. Sedangkan pada malam hari itu dia melakukan proses respirasi, yaitu dia malah menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nah, ini akan kembali ke atmosfer, jadi karbon dioksida ini akan kembali ke atmosfer seperti itu. Yang berikut dari hewan dan manusia. Jadi hewan dan manusia ini sudah jelas ya, dia menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Berikut pada pabrik-pabrik, aktivitas industri, manusia itu paling banyak menyumbang karbon dioksida ke udara. Bisa juga terjadi dari aktivitas gunung berapi ketika terjadi gunung berapi itu dia meletus dan menghasilkan asap. Ini itu menjadi juga salah satu penyumbang karbon dioksida di udara. Yang berikut ini kehidupan di air, yaitu fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton. Jadi fitoplankton ini termasuk tumbuhan juga yang ada di laut. Ini kerjanya, sistem kerjanya ini sama seperti tumbuhan yang dari darat. Paginya dia melakukan fotosintesis, dan pada malamnya itu dia melakukan respirasi. Ini beberapa contoh penyumbang karbon dioksida di udara. Prosesnya seperti ini. Ini waktunya tinggal 2 menit. Jadi nanti kalau kayak biasa mati, nanti balik lagi masuk ke alamat sudah diberikan itu. Kita pakai yang alamat Zoom yang tadi. Sisa 2 menit soalnya. Seperti itu. Jadi yang berikut, yang terakhir dari siklus senyawa ini, yaitu siklus oksigen. Tadi telah dijelaskan nitrogen, karbon. Nah, sekarang yang terakhir siklus oksigen. Siklus oksigen ini dia berkaitan erat dengan siklus karbon, yaitu kaitan antara siklus yang akan menghasilkan oksigen atau fotosintesis pada tumbuhan, serta siklus oksigen yang akan menghasilkan karbon dioksida. Biasa dalam proses pernapasan pada hewan dan tumbuhan. Siklus oksigen ini adalah siklus dasar bagi sebagian besar ekosistem, yang melibatkan keseimbangan antara organisme yang melepaskan oksigen dan organisme yang menyerap oksigen. Jadi seperti tadi pada hewan, manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang berikut proses penggunaan oksigen itu pada dasarnya yang intinya itu ada 4, yaitu pada oksigen ini digunakan pernapasan, dekomposisi, karat, dan pembakaran. Jadi sebentar. Jadi ada yang kalau masuk keluar mungkin dong jaringan, terus ada yang mau masuk lagi, jadi bisa terima. Jadi nanti tolong screenshot yang ada sekarang ya. Petugas.
soalnya dong setiap detik bernapas nih, jadi terasa untuk paham pernapasan itu apa. Nah mungkin kayak dekomposisi, nah dekomposisi pembusukan yang merupakan sebenarnya buat biasanya makhluk hidup yang mati dapat mengalami perusakan susunan struktur yang dilakukan oleh dekomposer. Nah, dekomposer ini itu seperti jamur, bakteri, belatung dan lain. Nah, jadi dekomposisi ini yang memerlukan oksigen dalam proses penguraian. Jadi ketika dekomposisi oleh dekomposer yang berupa jamur, bakteri, belatung dan lain-lain ini, dia memerlukan oksigen dalam proses airnya. Jadi nanti ketika terjadi dekomposisi ini itu dia punya perannya itu sebagai senyawa untuk mengurai dalam proses dekomposisi ini. Berikut proses karat. Jadi karat adalah satu untuk mengukur kadar atau tingkat kemurnian dalam suatu logam mulia atau emas. Nah, biasanya oksigen diperlukan dalam proses karat ini dalam proses peleburan. Ketika emas itu dilebur itu oksigen itu dia berperan proses peleburan ini. Nah, yang berikut dalam proses jadi kalian tahu kalau pembakaran itu ini pengertiannya itu sebenarnya ketika kalian membakar suatu start. Jadi biasanya itu dalam